udah mulai nanti bisa nggak dipegangin gitu, tapi yang penting harus diliatin karena kan yang sebelah kanannya memang masih belum balance gitu. Oke. Ada lah. Oh, Aneh. Ayo. Coba dulu. Ya belum Jana. Astaga. Kabel panjang banget ya. Belum. Ya. Oh iya. Oke. Sorry. Oke, Kak Fahira dulu sedikit tentang kemarin Kak Fahira yang udah pulang. Mungkin seperti apa ini kondisinya? Ya alhamdulillah udah di rumah, dia udah happy, kumpul sama anak-anak juga gitu. Terus suasananya di rumah lebih nyaman lah ya gitu kan, karena dia lebih ngerasa ada di tempat yang biasa dia ada gitu. Dan sekarang kondisinya dia belajar jalannya udah semakin lancar, alhamdulillah gitu. Walaupun nanti setiap berapa step itu yang udah lumayan agak panjang, karena kan dia udah mulai bisa agak panjang, tapi nanti duduk, terus nanti berapa lama lagi ntar duduk, nggak apa-apa, tapi yang penting perkembangannya semakin bagus gitu. Terus kayak udah mulai nanti bisa nggak dipegangin gitu, tapi yang penting harus diliatin karena kan yang sebelah kanannya memang masih belum balance gitu. Nah, mungkin seperti apa sih kamu banting tulang karena suami kamu masih recovery gitu, akhirnya bisa. Ya alhamdulillah tetap apapun itu yang terjadi sekarang ini ya aku syukuri ya gitu. Mungkin ini adalah cara Allah juga, dan aku tahu banget Allah sayang sama kita gitu ya. Mungkin ini aku nggak jadi masalah sama sekali sih, sama sekali nggak menjadi beban gitu, karena yang namanya sebuah pernikahan, hubungan suami istri itu kita nggak hanya di saat ada di bahagianya aja, tapi susah senang di salah satunya itu harus saling support, harus saling ada. Dan aku juga percaya sih bahwa rezeki itu datangnya bisa dari mana aja gitu, karena Allah itu kan apalagi kalau orang itu berniat baik pasti akan Allah buka semua jalannya. Jadi aku nggak pernah khawatir tentang itu. Tapi seharusnya kan kayak kamu harusnya bisa ngelawatin tapi harus bisa kerja juga gitu, mungkin seperti apa gitu. Ya harus bisa bagi waktunya aja sih gitu. Jadi pada saat kalau lagi kerja ya kerja gitu, terus kalau pas lagi nggak bisa lama-lama di luar berarti gitu, jadi nggak bisa seharian full ada di luar, karena kan memang aku cuma ninggalin tuh kayak sekarang kayak obat-obatannya tuh aku tulis-tulisin gitu. Aku beli kayak kotak-kotak kecil, terus nanti jam-jamnya aku tulisin, nanti aku kasih tahu nanti kalau pagi aku nggak ada ini kamu minum yang ini ya gitu. Terus nanti aku WA ini diminum gitu, jangan gak diminum. Terus nanti dia videoin dia lagi minum, terus sampai difoto kayak gitu-gitu, nanti dia kasih tahu kalau dia lagi minum. Terus sarapannya juga aku aturin dulu gitu. Aku bilang sama mbak aku di rumah yang memang kerja sama aku kan udah lama, jadinya dia aku bilang sarapannya ini apa aja tuh udah disiapin semuanya, udah pasti udah tahu apa aja udah ada. Aku ninggalinnya juga jadi enak gitu walaupun nggak lama-lama gitu. Tapi ada pantangan untuk makanan nggak sih Kak saat ini gitu dalam kondisi saat ini? Sebenarnya sih kalau untuk pantangan makanan sih dokter nggak ada sih, tapi lebih pastinya disuruh mengontrol. Kontrol tuh kayak jangan berlebihan gitu. Jadi kalau seandainya makan sih, kalau aku sekarang lebih ngasih yang sehat-sehat sih, karena kan memang soal itu nggak boleh sampai ada pengentalan darah juga gitu. Jadinya harus dijaga si penyempitannya itu kan. Jadinya nanti kayak aku tuh kayak ngasih dia tuh jus, karena kan minum obatnya juga banyak banget gitu. Nah itu minum obatnya banyak, jadi harus aku kayak detoxnya tuh aku kasih jus-jus buah banyak banget sehari tuh 3-4 kali aku kasih gitu. Terus makanan juga yang proteinnya tinggi gitu. Terus juga kayak misalkan nanti tiba-tiba pengen makan apa gitu, terus aku kasih. Terus kayak ya kalau aku sih selama dianya bisa, terus aku ada juga punya karyawan yang memang ada, jadi kalau pas nanti dia kayak kemarin tuh tiba-tiba minta pengen makan daging gitu kan, terus aku bilang daging ini gimana bawanya gitu kan. Terus udah daging ada yang favorit dia di salah satu restoran gitu, nah jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah, aku bawa ke situ walaupun masih harus agak sedikit dipapah gitu. Aku pastiin di situ ada liftnya ya aman lah, enak ngajaknya gitu kan. Terus habis makan langsung pulang, dia nggak seperti langsung bisa lama gitu, nggak habis begitu selesai makan dia pulangnya saya mungkin masih belum terlalu kuat banget, tapi perkembangannya sejauh ini alhamdulillah semakin baik. Terus juga
paling terpenting saat ini adalah ngembalikin semangatnya dia lagi gitu, terus juga supaya dia bisa semangat, makanya didoain aja buat teman-teman semuanya. Saya ucapin terima kasih juga buat teman-teman media yang selalu support kita. Dari awal Sony sakit sampai sekarang kalian luar biasa support. Dari teman-teman juga akhirnya banyak yang mendoakan juga. Didoain aja mudah-mudahan Sony cepat sembuh, bisa balik sehat lagi gitu aja. Nah ini kan sempat berapa hari, lama kan 2 minggu lebih ya? 24 hari. 24 hari. Mungkin kan biaya rumah sakit cukup mahal ya, mungkin seperti apa sih Kak? Kalau aku sih nggak mikirin itu sih, yang penting sekarang suami aku sehat, happy. Allah masih kesempatan yang ibaratnya belum sampai berat, masih ditolong di keadaan awal, itu udah cukup buat aku dan anak-anak. Sony ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari cukup. Nah, kalau recovery sendiri mungkin butuh berapa lama? 3-6 bulan. Dokter suruh jaga dulu untuk nggak boleh aktivitas berat, jadi cuma boleh aktivitas ringan. Seandainya nanti setelah ini Sony udah pengen misalkan syutingnya nggak boleh yang terlalu yang sampai aktivitasnya tuh terlalu berlebih gitu, jadi ya harus agak berbeda sedikit dibandingin yang sebelumnya gitu. Kalau recovery sendiri ada biaya-biayanya sendiri itu nggak sih? Lumayan sih ada, tapi saya nggak mau ngomongin itu sih, ya itu biar jadi urusan saya aja gitu. Didoain aja mudah-mudahan Sony cepat sembuh, karena itu nggak ada artinya buat kesembuhan suami saya, didoain aja. Tapi kontrol terus Kak? Kontrol nanti hari Jumat ini kontrol sama dokternya. Berapa minggu sekali atau berapa hari Kalau sekali? untuk setelah keluar dari rumah sakit, seminggu setelah keluar rumah sakit, setelah itu nanti sebulan sekali. Oh, sudah sekali. Kami di tempat ternyaman selama 24 hari merawat maksudnya. Yang jelas aku bahagia, aku senang, aku ridho, aku ikhlas ada di samping Sony sampai selama 24 hari ini, dan seterusnya, nggak hanya kayaknya 24 hari itu buat aku belum apa-apanya lah gitu. Dan aku ngerasa ya aku sebagai seorang istri harus ada buat dia sampai kapanpun. Itu adalah tanggung jawab aku, kewajiban aku sebagai seorang istri. Harus main juga kan dari keluarga Ya. Sony juga mengucapkan terima kasih pada kamu juga. Oh, Masya Allah. Itu gimana komentarnya? Ya aku sih ngerasa ya keluarganya Sony itu udah seperti keluarga aku sendiri, dan Sony itu adalah suami aku. Apa yang terjadi sama Sony adalah menjadi tanggung jawab aku juga gitu. Jadi itu buat aku, yang tadi aku bilang, sebagai seorang istri aku mempunyai sebuah kewajiban, dan aku mencintai Sony bukan karena dia di saat bahagia aja gitu. Dia pernah ada di saat aku sulit gitu, masa aku nggak bisa gitu. Dan menurut aku sebuah pernikahan layaknya adalah kita harus ada satu sama lain di saat apapun gitu. Dan ini yang aku lakukan gitu. Aku ikhlas, aku ridho, dan itu yang selalu aku bilang sama Sony. Sampai detik ini dia masih merasa bahwa nggak seharusnya dia begini gitu, mentalnya kan masih kena banget gitu. Dia ngerasa bahwa dia itu kan pekerja keras banget gitu. Jadi dia merasa bahwa apa yang terjadi saat ini tuh dia nggak enak kalau misalkan banyak ngerepotin aku. Terus aku bilang, ya kamu nggak ngerepotin sama sekali gitu, ini udah menjadi tanggung jawab aku dan aku bahagia ngelakuinnya gitu loh. Jadi sekarang yang dibutuhin adalah support sistemnya di sekelilingnya juga. Alhamdulillah luar biasa, dari keluarganya Sony, dari keluarga aku, dan dari keluarga kita sendiri pun semua support sistemnya tuh Masya Allah luar biasa banget. Jadi didoain aja semoga Allah kasih keajaiban juga, Sony semakin baik, kondisinya semakin bagus, pemulihannya semakin cepat, karena dia semangat banget untuk bisa cepat pulih gitu. Anak-anak gimana saat ini pulang? Happy banget, dia senang. Sekarang udah ngeliat ada Dedi sama Mami di rumah, karena kan 24 hari kemarin kalau abang sama kakak itu cuma weekend gitu kan. Nah kalau yang kecil kan emang ikut aku selama di rumah sakit, dan kemarin sempat sakit juga kan, demam 5 hari gitu. Dan mereka yang jelas ngeliat ada orang tuanya di rumah, mereka seneng ya, kan lengkap. Jadinya ada semua, walaupun agak sedikit berbeda kondisinya, tapi dia melihat ada orang tuanya happy. Kalau kan
Gimana doanya tadi? Kebutuhan rumah sendiri gimana? Insya Allah semuanya aman, didoain aja. Eh, Pokoknya doain aja buat aku sama anak-anak. Yang paling terpenting sekarang aku fokus untuk kesehatan suami aku. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman dan masyarakat Indonesia juga yang support luar biasa dan doa-doanya. Terima kasih juga buat teman-teman media. Saya juga selalu nggak lupa untuk mengucapkan itu karena kalian juga banyak yang mendoakan kami. Apa harus mungkin seperti apa sih kamu menggantikan posisinya Kak Sony yang sekarang Saat ini. lagi sakit, sekarang mengganti harus Ya bekerja? nggak apa-apa lah. Kalau harus kerja dulu untuk dia nggak jadi masalah. Aku ikhlas kok, aku ridho. Aku selalu bilang itu ke dia, aku ikhlas, aku ridho, nggak jadi masalah buat aku. Itu nggak aku jadikan beban. Dan yang paling terpenting buat aku adalah suami aku sehat, anak-anak aku sehat, akunya sehat, kita dikasih kesehatan dan harus selalu bersyukur itu aja. Mungkin ada kan ada beban ini nggak sih pengeluaran kayak Oh, cicilan atau apa? Nggak. Aku tipe orang yang nggak suka ngomongin itu sih. Jadi didoain aja yang terbaik buat aku dan keluarga. Semoga kita bisa baik-baik aja. Yang paling terpenting kita dikasih sehat gitu. Itu rezeki yang luar biasa yang nggak bisa diganti sama apapun. Tapi kontrak segala macam punya masalah terus berjalan. Masih ada dan alhamdulillahnya semua pekerjaannya Sony dengan kontrak-kontrak yang ada, mereka memahami keadaannya dan mereka menunggu kapan Sony kembali gitu. Sampai kapan sih Kak vakum? Insya Allah sih mudah-mudahan nggak lama ya. Untungnya dari salah satu stasiun TV yang memang Sony kontrak di situ, mereka mau bisa menerima dengan keadaannya Sony saat ini yang mungkin syutingnya agak sedikit berbeda, mereka mau gitu. Jadi ditunggu memang Sony siap. Jadi kalau Sony merasa dirinya sudah siap, mereka siap. Oh, berarti menunggu sampai pas hari recovery-nya. Iya, betul. Saat kemarin di rumah sakit itu memang benar rasa ketakutan tuh Kak Virus sendiri ya terhadap Kak Sony yang saya takut kenapa-napa atau gimana sih? Pasti, Rasa ketakutan pasti gitu. dong. Namanya juga orang yang aku sayang ya, gitu. Pasti khawatir gitu. Dan makanya saat ini yang aku lakuin adalah aku berserah sama Allah, aku berdoa sama Allah, kemudian aku bisa melalui semuanya gitu. Karena aku udah seneng banget melihat Sony dalam keadaan sekarang, banyak kemajuan tuh udah lebih dari segalanya. Oh, dia udah khawatir. Oke, udah. Mungkin pas waktu Kak Sony sakit tuh ada kayak omongan yang bikin Kak Virus takut gak sih saat di rumah sakit gitu? Oh, waktu pas di salah satu YouTube aku ya, iya dia sempat bilang katanya kalau sebelum menjalik, aku bilang kalau sampai aku nggak ada, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang nggak usah ngomong kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Karena aku nggak mau sih sebenarnya ngulang ini lagi gitu. Kalau nggak mbaknya nanya gitu kayak rasanya apa ya? Aku selalu doain suami aku untuk umurnya panjang gitu. Tapi apa yang kalau seandainya suami aku ngomong kayak gitu kan mungkin perasaannya dia saat itu lagi sedih, lagi ngerasa sakit gitu kan. Tapi aku sebagai istrinya di sini ngasih support dan semangat aja, dan aku bilang kalau aku selalu doain kau panjang umur gitu, jangan sampai kita mendahulukan Tuhan juga, yang penting ngomong yang baik-baik aja ya gitu. Namanya juga lagi drop ya, lagi down gitu kan, ini terjadinya cepet banget gitu loh. Jadi wajar kalau seandainya dia masih belum stabil, down dan yang lain-lain gitu. Dan emang itu kan nggak mau nikah lagi kalau misalnya bukan sama Mas Kak Sony. Iya betul. Kalau saya udah capek ya Mbak, saya udah pernah mengalami proses kehidupan gitu. Kenapa saya bilang sampai saya nggak mau menikah lagi? Karena memang saya udah nggak kepikiran, dan saya pasti ngedoain suami saya panjang umur. Tapi kalau udah begitu salah satu dari kita nggak pernah tahu gitu, dia ngomong kayak gitu, dia bilang kalau aku nggak ada ya aku nggak akan mau nikah lagi, karena aku merasa Sony itu udah segalanya. Dia bapak yang baik, suami yang baik, dia nyayangin aku, bertanggung jawab, dan alhamdulillah dari pertama kali aku kenal dia sampai detik ini aku bahagia lahir dan batin sama dia. Dan menurut aku mencari pasangan itu yang seperti Sony belum tentu aku dapat lagi gitu, dan aku udah nggak kepikiran. Jadi udah nggak kepikiran Mbak, udah buat aku Sony itu sampai untuk akhir hayat aku gitu. Seumur hidup impian aku adalah sampai kakek nenek aku bisa bareng sama dia, dan
sampai aku bilang aku nggak mau nikah lagi karena aku pengen sesurga sama dia, karena di dalam Islam itu pasangan terakhirnya adalah yang nanti di surga sama-sama. Oke, gitu. Oke. Kondisi ibunya Kak Sony sendiri gimana Kak? Kondisinya sekarang memang lagi sakit gitu, terus mamanya Sony lagi sakit, mama aku juga lagi sakit gitu. Jadi didoain aja mudah-mudahan supaya lekas sehat, karena aku harus bisa semangatin mereka semua juga supaya mereka juga kembali pulih lagi, karena paling terpenting adalah nggak boleh gampang stres, itu aja. Oke. Oke, terima kasih Siap, ya. terima kasih. Makasih.